Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ari Berbagi Ilmu Farmasi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan coba berbagi tentang toksikologi, yaitu terkait keracunan karbon monoksida atau CO. Nah, biar tidak terlalu panjang lebar, yuk mari kita mulai. Jadi, ini ada beberapa contoh kasus ya, yang pernah terjadi teman-teman. Nah, di mana banyak kasus ini terjadi meninggal gitu ya, karena ada dugaan yang mengarah ke keracunan karbon monoksida. Nah, misalnya ada 3 mahasiswi yang tewas keracunan karbon monoksida di dalam mobil, lalu ada 6 remaja di Jerman ya yang tewas keracunan karbon monoksida setelah pesta kebun ya. Di sini juga ada lagi informasi yang saya dapatkan dari internet ya. 7 orang tewas keracunan karbon monoksida, dan yang terakhir ini adanya dugaan ada permasalahan pada genset sehingga menyebabkan terjadinya keracunan gas karbon monoksida. Nah, sebenarnya karbon monoksida itu seperti apa sih gitu ya, dan kok bisa gitu ya bisa menyebabkan kematian. Jadi kita akan bahas ya. Karbon monoksida atau nanti selanjutnya saya singkat CO ya. Ini seringkali disebut sebagai silent killer atau pembunuh yang tenang. Ya. CO ini terdistribusi luas sebagai polutan udara. CO sifatnya tidak berwarna, tidak berbau, dan non-iritan. Berat jenis CO adalah 0,97. Artinya sedikit lebih ringan dari udara. Gas ini sebagian besar dihasilkan oleh pembakaran tidak sempurna dari senyawa organik. Sumber CO, jadi untuk sumber utama CO yang ditemukan dalam kasus keracunan adalah kebakaran rumah. Untuk konsentrasi maksimum CO di udara adalah sekitar 5% seketika di sekitar area kebakaran rumah. Lalu sumber CO yang selanjutnya atau yang lain yaitu dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna. Misalnya arang, briket, bahan bakar gas, penggunaan kompor, pemanas, atau peralatan memasak dengan ventilasi yang tidak memadai, atau perawatan yang tidak tepat. Ini punya potensi menghasilkan CO. Selanjutnya, gas buang dari kendaraan yang menggunakan mesin pembakaran internal, lalu dari industri, misalnya industri pengecoran besi, ya, itu adalah sumber-sumber daripada CO. CO juga terkandung di dalam asap rokok. Saturasi atau kejenuhan CO dan HB itu hemoglobin ya, yang ditemukan dalam darah, itu bisa meningkat sekitar 10-15% pada perokok berat. Kita bahas ke toksikokinetik CO ya teman-teman. Jadi CO ini adalah gas dalam temperatur ruang normal. Gas CO ini setelah dihirup, ini akan masuk ke dalam paru-paru kita dan akan ikut di dalam aliran darah. Afinitas CO terhadap hemoglobin yaitu 230 sampai 270 kali ya, lebih besar dari afinitas HB atau hemoglobin terhadap oksigen. Pembentukan atau formasi COHB dalam darah itu tergantung pada beberapa faktor ya teman-teman, yaitu konsentrasi dari CO yang masuk atau yang dihirup, durasi paparan CO, ventilasi pulmoneri, dan status tekanan dari seseorang. CO menunjukkan afinitas yang tinggi itu tidak hanya untuk hemoglobin ya, tapi juga untuk protein hem lainnya. Misalnya mioglobin dan sitokrom C oksidase. Saturasi COHB pada subjek sehat dan tidak merokok adalah kurang dari 2%. Kondisi ini akan meningkat menjadi 4-6% dalam kasus anemia hemolitik.
dan bisa meningkat menjadi hampir 10% tergantung daripada keadaan penyakitnya. Bagaimana bisa terjadi keracunan CO? Atau bagaimana sih patofisiologinya? Jadi, hal ini disebabkan karena hipoksia jaringan. Hipoksia jaringan adalah efek toksik utama dari keracunan akut CO. Hipoksia terjadi karena adanya pembentukan COHB, di mana pembentukan COHB ini akan menurunkan transport oksigen. Kalau transport oksigen turun atau berkurang, maka proses oksigenasi di dalam jaringan ini tidak mencukupi. CO memiliki afinitas yang jauh lebih besar terhadap hemoglobin dibandingkan dengan oksigen, sehingga ikatan antara CO dan Hb itu sangat kuat. Namun jangan khawatir, ya, sebenarnya ikatan antara COHB ini dapat diputuskan dan sifatnya reversibel. CO juga dapat berikatan dengan mioglobin dalam miokardium, serta CO ini dapat berikatan juga dengan komponen-komponen yang lain ya di dalam otot rangka, sehingga menyebabkan gangguan ya atau disfungsi transport oksigen di dalam jaringan. Nah, bagaimana gejala keracunan CO? Jadi konsentrasi COHB pada orang sehat tidak merokok yaitu kurang dari 2% ya, seperti yang ada di dalam slide sebelumnya. Pada perokok yaitu kurang dari 15%. Level COHB di bawah 10% ini tidak ada gejala yang teramati. Tapi jika level COHB di atas 10%, maka bisa muncul gejala mual, ya, sakit kepala. Ya. Lalu peningkatan respirasi dan heart rate, lalu muncul sinkop, motor paralysis ini akan teramati pada level COHB 30-50%. Jadi makin tinggi konsentrasinya, maka gejala-gejala ini akan muncul atau terlihat. Nah, kita dapat melihat di sini ya. Jadi di tabel 1 ini ada level ikatan COHB ya atau karboksihemoglobin, kejenuhannya dalam persen dan gejala yang muncul seperti apa. Nah, ini dapat kita lihat ya teman-teman. Jadi kalau kurang dari 1% ini normal ya, jadi tidak ada gejala yang nampak. Kurang dari 10% ini ditemukan pada darah perokok, dan di sini tidak ada gejala ya. Tapi ketika kita melihat ya di sini, ketika sudah masuk 10% ke atas gitu ya, maka sudah mulai muncul gejala-gejalanya atau simptom-simptomnya. Misalnya saya sebut saja di sini ya salah satu contoh di konsentrasi 10-20% sudah mulai muncul ya gejala-gejala seperti sakit kepala ya, dan seperti telinga berdenging ya. Jadi artinya makin tinggi konsentrasi ikatan COHB maka akan muncul gejalanya. Akan terlihat jelas gejalanya. Lalu bagaimana manajemen keracunan CO? Yaitu kita bisa lakukan proses evakuasi dengan segera dari lingkungan yang terkontaminasi. Lalu kalau pasien ini dibawa di rumah sakit, ya maka ada proses manajemen ya, di rumah sakit. Yaitu dilakukan dengan melakukan kontrol jalan nafas, lalu dapat akses terhadap intravena ya, dan monitoring jantung. Pemberian oksigen 100% melalui face mask atau endotracheal tube ini dapat membantu mengeliminasi CO dari darah. Atau terapi oksigen hiperbarik ya, ini boleh dipertimbangkan untuk membantu mempercepat eliminasi karbon monoksida. Nah, jadi demikian yang mungkin bisa saya sampaikan, mungkin singkat ya dan ringkas, tapi semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.